Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battletoads The Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berniat untuk menyelamatkan Longyan, dia lalu bertemu dengan sosok wanita yang bernama Jixia. Ternyata Jixia juga punya darah keturunan yang sama dengan si kecil Xiu. Lalu Jixia pun kembali berkata, "Tetapi sayangnya, aku tidak sekuat dia, jadi aku tidak bisa kembali ke duniaku sendiri," ucap dari Jixia. "Apakah kamu berasal dari dunia yang sama?" ucap dari Xiao Yueli. Jixia pun lalu mengangguk. "Dunia asalku hanya ada di dalam ingatanku, dan dunia itu juga sangatlah mirip dengan dunia ini. Tetapi sebuah energi misterius membuat orang-orang di sana menjadi sangat kuat, dan mereka jauh lebih kuat dari apa yang terkuat di dunia ini," ucap dari Jixia. "Jadi si kecil Xiu berasal dari dunia lain?" tanya dari Xiaoyan. "Temanmu itu pasti memiliki identitas yang tidak biasa. Jadi dia dibawa kembali secara paksa ke dunia asalnya sendiri. Dia sedang disiapkan untuk menyerang dunia ini," jawab dari Jixia. "Jadi menurutmu mereka akan menyerang dunia kita?" tanya dari Xiao Yueli. "Tepat sekali, dan sudah dapat dipastikan bahwa dunia ini akan binasa olehnya," ucap dari Jixia. Saat Xiao Yueli hendak mengatakan sesuatu, Xiaoyan lalu menepuk bahu Xiao Yueli dan menatap Jixia. "Dia hanya seseorang pasukan yang ditinggalkan. Membunuhnya tidak akan membuat dampak yang besar," ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menatap ke arah Longyan. "Longyan, pengalaman hidup si kecil Xiu berada di luar imajinasi kita. Kamu tidak perlu khawatir. Aku rasa si kecil Xiu juga dipaksa oleh mereka. Dia pasti akan mencoba kembali dengan segala cara untuk menemui kita lagi," ucap dari Xiaoyan. Saat ini pandangan Longyan menjadi sangat jelas, dan dia kaget ketika melihat wajah Xiaoyan. "Kamu... siapa kamu? Kamu bukanlah ayahku," ucap dari Longyan. Xiaoyan pun tersenyum dan berjalan mendekatinya, dan lalu meletakkan tangannya di bahu Longyan. "Aku harus mengubah penampilanku dan identitasku juga karena suatu alasan. Seharusnya kamu bisa merasakan bahwa aku benar-benar ayahmu," ucap dari Xiaoyan. Longyan lalu memandangi Xiaoyan dengan hati-hati dan menutup matanya. Jika itu adalah Xiaoyan, dia bisa merasakan, dan ketika dia menutup matanya, rasa aman yang diberikan oleh tangan Xiaoyan yang sedang berada di bahunya sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa itu benar-benar Xiaoyan. "Ayah, ini benar-benar ayahku. Aku pikir ayah sudah mati," ucap dari Longyan. Setelah itu lalu Xiaoyan menepuk kepala Longyan. "Kenapa kamu berpikir bahwa aku akan mudah mati? Jangan-jangan kamu menginginkan warisan dariku?" ucap dari Xiaoyan. Lalu Longyan pun tersenyum, tetapi kemudian wajahnya berubah menjadi sedih lagi. "Jangan khawatirkan si kecil Xiu. Dia pasti akan kembali," ucap dari Xiaoyan. "Tetapi bagaimana jika si kecil Xiu tidak kembali? Bagaimana jika keadaannya tidak baik-baik saja?" ucap dari Longyan. "Jika hal yang begitu terjadi, kita akan membunuh mereka semua dan merebut kembali si kecil Xiu," jawab dari Xiaoyan dengan sangat serius. "Saat dia kembali, dunia ini pasti akan berakhir," ucap dari Jixia saat mendengar kata-kata itu. "Oh ya, kalau begitu aku akan mendapatkan si kecil Xiu kembali sebelum mereka memulai menyerang dunia ini," jawab dari Xiaoyan. "Dengan kekuatanmu saat ini, itu hanyalah omong kosong," ucap dari Jixia. "Jangan khawatir Longyan, aku pasti akan menyelamatkannya," ucap dari Xiaoyan kepada Longyan. Mendengar itu Longyan pun lalu mengangguk. "Sekarang kita harus membunuh semua orang yang telah menyakitimu," ucap dari Xiaoyan kembali. Longyan pun langsung berubah menjadi bentuk naga. Dengan mulut besarnya, dia lalu menelan semua binatang buas yang ada di hadapannya. Aura Longyan pun melonjak dengan sangat liar selama periode waktu ini, dan tubuhnya benar-benar memancarkan aura seseorang fighting god.
Dan saat Long Yan terus menelan para binatang buas di area poin ini, kekuatannya pun terus tumbuh. Setelah beberapa saat, Long Yan pun lalu berhenti melahap dan berubah menjadi penampilan aslinya. Namun Xiaoyan juga merasakan bahwa ada yang salah dengan Long Yan. "Hei, di mana makam Zhu Jiuyin itu berada?" tanya dari Xiaoyan kepada Jixia. "Aku sudah memberitahukannya kepadamu bahwa kamu dilarang untuk pergi ke sana. Jika kamu benar-benar pergi, aku rasa dunia ini tidak akan bertahan lama," ucap dari Jixia. "Jika kamu datang dari dunia lain, apa akibat kehancuran dari dunia ini kepadamu?" tanya dari Xiaoyan lagi. "Entahlah, itu akan binasa atau tidak. Aku benar-benar tidak mempedulikannya. Apapun dan mengapa aku memberitahumu, karena kamu memiliki hak untuk menyelamatkan hidupmu sendiri, bukan?" ucap dari Jixia. "Kamu tahu bahwa kamu tidak akan bisa menahanku. Lalu kenapa kamu masih terus berakting dalam drama ini?" ucap dari Xiaoyan. "Aku benci kamu karena kamu telah terlalu jujur. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan ditinggalkan oleh kaumku. Dan aku tidak bisa kembali ke duniaku sendiri setelah itu. Tetapi sekarang aku merasa lebih baik tinggal di sini karena aku bisa menjadi ratu di sini," ucap dari Jixia. "Kalau begitu, ayo semuanya kita pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan begitu mudah," ucap dari Jixia. Di belakang Jixia ada bayangan besar yang muncul. Dan saat Jixia perlahan membuka lengannya, bayangan itu berubah menjadi cahaya ungu dan membungkus tubuhnya. Dan sepasang armor pun muncul melekat di tubuhnya. Melihat itu, Xiao Yueli pun lalu berkata, "Armor of the Point. Wang Cai, cepat bawa ayah dan pergi dari sini. Aku akan menghadapinya dulu," ucap dari Xiao Yueli. "Ternyata kamu juga tahu tentang armor ini. Dan sekarang bersiaplah karena sebentar lagi kamu pasti akan aku bunuh," ucap dari Jixia. Hus, dadeduk, buar. Xiao Yueli pun langsung melangkah maju untuk menahan serangan dari Jixia. Buar, sungguh kekuatan yang hebat, gumam dari Xiao Yueli. Xiaoyan pun tiba-tiba muncul di depan Jixia. "Ayah, mundurlah," ucap dari Xiao Yueli yang melihat itu. Xiao Yueli pun lalu bergegas menghampirinya, dan Wang Cai pun kembali untuk membawa Xiaoyan. Jixia lalu mengangkat lengannya, dan armor di tubuhnya pun langsung berubah menjadi pelindung lengan. Dan kemudian memblokir semua serangan dari Xiao Yueli. Blendring, dadedor. "Kamu bisa mengubah takdirmu, dan di saat yang sama kamu juga akan mengubah takdir dunia ini. Ingat, kamu adalah kamu dan kamu bukanlah dia," ucap dari Jixia kepada Xiaoyan. Suara Jixia bergumam di telinga Xiaoyan. Dia sepertinya takut pada sesuatu. Ketika dia memberitahu soal itu kepada Xiaoyan, ada fluktuasi energi yang kuat di sekitarnya. "Jika hari itu datang, carilah aku lagi," ucap dari Jixia. Saat serangan Xiao Yueli dilepaskan, ruangan di sana tiba-tiba terdistorsi dan semua orang pun keluar dari domain itu. "Kamu adalah kamu dan kamu bukanlah dia." Xiaoyan terus memikirkan kalimat ini di benaknya. Dia tidak begitu mengerti apa artinya, tetapi Jixia pasti ingin memberitahunya sesuatu. Apakah Jixia itu adalah musuh atau teman? Xiaoyan juga tidak yakin. Tetapi saat ini tampaknya Jixia melakukan ini dengan sengaja. "Ayah, apa yang terjadi?" tanya dari Xiao Yueli. "Ayo kita pergi saja dari sini," jawab dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun lalu menoleh ke arah Long Yan. "Si kecil Xiu pasti akan baik-baik saja di sana. Dan aku punya firasat bahwa kita akan segera bertemu dengan si kecil Xiu lagi," ucap dari Xiaoyan kepada Long Yan. Mendengar itu, Long Yan pun lalu mengangguk. Saat ini Xiaoyan dan yang lainnya telah tiba di kapal Xiao Yueli kembali. Dan mereka sekarang kembali ke arah pemakaman yang kacau. "Oh ya ayah, sebenarnya permaisuri kuil kuno telah menunjukkan tempat itu kepadaku. Dia berkata bahwa datang ke sana adalah cara yang tercepat bagiku untuk menjadi lebih kuat. Jadi aku ingin menjadi lebih kuat dan kemudian pergi mencari ayah," ucap dari Long Yan. "Bocah bodoh, kamu pasti sangat menderita di sana," ucap dari Xiaoyan sambil memeluk Long Yan.
"Ayah, apakah kekuatanku saat ini bisa membantumu?" tanya dari Longyan. Sudah pasti itu cukup. Kamu sekarang bisa menggunakan garis keturunan Ju Jiuyin dengan sangat baik. Begitu garis keturunan yang begitu kuat tumbuh lebih kuat lagi, tidak akan ada yang bisa menandingimu lagi, ucap dari Xiaoyan. "Ayah, jangan khawatir. Aku sudah menemukan metode kultivasi. Selama aku bisa menelan binatang buas poin, kekuatanku pasti akan meroket," ucap dari Longyan. Garis keturunan Wang Cai memang sangat kuat, tetapi garis keturunan Ju Jiuyin berada di tingkat lebih tinggi. Hanya saja, jika aku menelan terlalu banyak, itu akan menjadi bumerang untukku, ucap dari Longyan. "Tunggu dulu, mungkinkah kekuatanmu telah menelan bintang-bintang poin itu?" tanya dari Xiaoyan. Longyan menerobos dari level Daoxian ke Fighting God dalam waktu yang terlalu cepat. Ini tentu saja mengagetkan bagi Xiaoyan. Ya benar," ucap dari Longyan sambil mengangguk. "Kamu pasti terlalu bersemangat untuk lebih kuat dengan cara yang instan. Dan jika kamu membunuh begitu banyak binatang buas poin tanpa alasan, itu pasti akan menyebabkan kemarahan dari ras mereka," ucap dari Xiaoyan. Longyan pun hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. "Aku memikirkan ayah yang sendirian di aliansi dewa, jadi aku harus menjadi lebih kuat dengan sangat cepat," jawab dari Longyan. "Sekarang, aku telah bersembunyi di aliansi dewa. Situasiku di sana cukup baik dan tidak ada bahaya yang terjadi kepadaku. Saat ini, kamu tidak bisa bersamaku. Jika kamu terlacak oleh aliansi dewa, itu pasti akan mengungkap identitasku," ucap dari Xiaoyan. Kemudian Longyan pun lalu memegang tangan Xiaoyan dengan sangat erat. "Ayah bisa bersembunyi, begitupun juga denganku. Aku pasti bisa bertahan di sana tanpa mengganggumu," ucap dari Longyan. "Jangan khawatir, meskipun kekuatanmu telah menjadi lebih kuat sekarang, kamu masih seseorang Fighting God bintang 1. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, maka kamu harus menjadi lebih kuat lagi," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu ayah," jawab dari Longyan. "Jangan khawatir, aku akan membawamu ke suatu tempat dan kamu akan tinggal di sana. Dan juga Wang Cai akan menjagamu di sana," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menunjuk ke arah Wang Cai, namun Wang Cai malah bersembunyi di belakang Xiao Yueli. "Kenapa kamu bersembunyi? Apa yang kamu takutkan? Dia tidak akan memakanmu," ucap dari Xiao Yueli kepada Wang Cai. "Wang Cai, kamu dan Longyan akan menjadi saudara mulai sekarang. Jadi kamu harus menjaganya dengan baik," ucap dari Xiaoyan. Wang Cai pun akhirnya mengangguk. "Garis keturunan itu sangatlah kuat," ucap dari Longyan saat menatap ke arah Wang Cai. Saat Longyan mengucapkan kalimat itu, Wang Cai pun menjadi lebih takut lagi kalau Longyan akan memakannya. Aku tidak bermaksud untuk memakanmu. Kamu memang sangat kuat. Meskipun aku benar-benar ingin memakanmu, jangan khawatir. Ayah sudah bilang bahwa kita akan menjadi saudara, bukan? Jadi aku tidak akan memakanmu," ucap dari Longyan. Lalu Xiao Yueli pun menggendong Wang Cai. "Benar-benar memalukan. Mengapa kamu menjadi penakut seperti ini?" ucap dari Xiao Yueli kepada Wang Cai. Tiba-tiba selip giok di tangan Xiaoyan pun berkedip. Ini adalah tanda bahwa ada pesan dari aliansi dewa untuk Xiaoyan. Aliansi dewa memerintahkan Xiaoyan untuk segera kembali. Sebenarnya butuh waktu ratusan tahun untuk mencapai tempat aliansi dewa dari tempat di mana Xiaoyan berada sekarang, jika menggunakan kapal. Untungnya, Xiaoyan telah meninggalkan segel teleportasi di aliansi dewa terlebih dahulu. Jadi dia hanya butuh 1 hari saja untuk kembali ke aliansi dewa. Dan saat kembali ke pemakaman yang kacau, Wang Cai terlihat sedang berkeliling dengan Longyan. Dan ada banyak binatang buas di tempat ini. Dan mulai sekarang, Wang Cai benar-benar menjadi penjaga kecil bagi Longyan. Sementara itu, Xiaoyan telah memberikan bahan-bahan yang dia dapatkan kepada Heisan. Dan Heisan pun langsung meningkatkan kekuatan pedang besar milik Xiaoyan.
Penguasa Bang Huang Xuanzong sekarang telah ditingkatkan lagi, ucap dari Heisan. Xiaoyan pun langsung memegang pedang Bang Huang Xuanzongnya yang telah diperkuat. Dan saat ini bobotnya menjadi lebih ringan. Bahannya masih terlalu sedikit. Jika saja kamu mendapatkan banyak bahan-bahan perubahannya, akan terasa lebih besar, ucap dari Heisan. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dan setelah beberapa saat berlalu, dan singkat cerita, Wang Cai akhirnya membawa Long Yan kembali. Long Yan, kamu akan berlatih di sini untuk sementara waktu. Jika waktunya sudah tepat, dan aku akan membawamu keluar dari sini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Long Yan pun lalu menundukkan kepalanya dan mengangguk. Meskipun dia sedikit enggan, dia tidak akan membantah perintah dari Xiaoyan itu. Dan mengenai si kecil Xiu, kamu jangan khawatir. Aku yakin dia tidak akan mengalami masalah yang besar di sana, ucap dari Xiaoyan lagi. Aku tahu itu ayah, dan aku juga akan bekerja keras di sini, ucap dari Long Yan. Yueli, kamu harus menjaga Long Yan dengan sangat baik ya, ucap dari Xiaoyan kepada Xiao Yueli. Xiao Yueli pun lalu mengangguk dan tersenyum kepada Xiaoyan. Tetapi sorot mata Xiao Yueli terlihat agak aneh. Lalu dia berdiri di samping Xiaoyan dan membisikkan sesuatu kepada Xiaoyan. Ayah, apakah dia adalah anak haram dari salah satu wanita yang kamu pakai? Ibu Sun Er tidak pernah menceritakan soal Long Yan ini kepadaku. Apakah itu benar? Tanya dari Xiao Yueli. Ceritanya agak panjang. Jika aku harus menceritakannya, aku rasa saat ini bukanlah waktu yang tepat. Yang jelas sebenarnya Long Yan tidak memiliki hubungan darah denganku, jawab dari Xiaoyan. Lalu setelah itu Xiao Yueli pun melirik Long Yan. Dia memang menemukan bahwa Long Yan dan Xiaoyan tidak memiliki hubungan darah. Lalu kenapa dia memanggilnya ayah? Aku benar-benar cemburu, ucap dari Xiao Yueli. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah, dia juga adalah anak ayahmu dan saudara laki-lakimu. Janganlah pelit seperti itu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Dia tidak punya orang tua. Dia hanya memiliki aku. Jadi kamu juga harusnya menjadi saudara yang baik untuknya. Kamu tidak boleh menggertaknya, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiao Yueli pun segera mendekati Long Yan. Long Yan, mulai sekarang kita adalah saudara. Aku di sini akan melindungimu dengan baik, ucap dari Xiao Yueli. Ketika Xiaoyan melihat adegan ini, dia pun tersenyum. Long Yan lalu melirik ke arah Xiao Yueli dengan cara yang naif. Dan setelah itu, ada jeda di antara mereka. Dia benar-benar memanggil adik. Setelah itu, Xiaoyan pun langsung bersiap untuk kembali ke aliansi dewa. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Jagalah diri kalian baik-baik, ucap dari Xiaoyan. Tetapi sebelum Xiaoyan pergi, dia pun berpikir, orang-orang aliansi dewa pasti akan menjadi curiga jika Xiaoyan datang terlalu cepat setelah dipanggil. Jadi Xiaoyan pun memutuskan untuk berteleportasi ke kapal yang sebelumnya ingin dirampok. Karena Xiaoyan juga meninggalkan segel teleportasi di kapal itu. Kemudian Xiaoyan pun menciptakan segel dan segera menghilang dari sana. Wuss, ping. Dan setelah Xiaoyan pergi, Xiao Yueli pun lalu berkata kepada Long Yan, Long Yan, aku akan mengajakmu berlatih. Kita akan pergi ke tempat-tempat yang terdapat banyak binatang buasnya. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu dan kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Jangan seperti Wang Cai yang malas itu, ucap dari Xiao Yueli. Setelah berbicara seperti itu, Xiao Yueli pun lalu membawa Long Yan pergi dengan menaiki kapal miliknya sendiri. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue sendiri ucapin terima kasih banyak yang sebanyak-banyak dan sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.